Kecerdasan majemuk. Di sini saya akan menjelaskan tentang 8 kecerdasan majemuk menurut para ahli dan menurut individu. Lalu mengidentifikasi masalah yang terdapat pada 8 kecerdasan majemuk tersebut dan cara mengatasi masalah tersebut. Yang pertama, kecerdasan linguistik. Menurut para ahli, Thomas Armstrong, kecerdasan linguistik adalah suatu kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif. Menurut Ian Irfansyah, kecerdasan ini terkait dengan kemampuan membaca, menulis, dan berkomunikasi secara verbal. Menurut Iskandar, kecerdasan linguistik memuat kemampuan seseorang untuk menggunakan bahasa dan kata-kata, baik secara tertulis maupun lisan, dalam berbagai bentuk yang berbeda untuk mengekspresikan gagasannya. Sedangkan menurut individu dengan kecerdasan linguistik biasanya memiliki kosakata yang luas dan pandai merangkai kata-kata. Kecerdasan linguistik memiliki karakteristik yaitu mudah mengingat informasi, suka membaca dan menulis. Individu dengan kecerdasan ini juga memiliki kemampuan untuk bicara dengan lancar dalam keadaan apapun. Mengidentifikasi masalah dalam kecerdasan linguistik dan cara mengatasinya. Yang pertama, kesulitan siswa dalam belajar membaca di kelas. Seringkali ketika proses membaca, ada beberapa siswa yang tidak mengerti atau memahami huruf, sedangkan sebagian yang lainnya belum bisa merangkai huruf menjadi kata-kata. Hal ini terjadi karena siswa tidak mengenal huruf, tetapi mereka terus mengejanya. Pridasari dan Anafiah 2020. Hasil yang ada dapat menyatakan bahwa siswa kesulitan membaca permulaan disebabkan karena siswa belum mampu mengenal huruf yang sudah diajarkan oleh guru. Dan seringkali ketika guru menyuruh siswa untuk membaca, masih ada beberapa siswa yang tidak mampu membedakan huruf yang dilihat dan bentuknya sama, serta dalam proses pengucapannya seperti huruf B dan D serta P dan F. Setelah mengetahui tingkat kesulitan membaca masing-masing siswa, guru diharapkan dapat memberikan perawatan atau penanganan yang tepat. Cara mengatasi kesulitan tersebut, yang pertama, memberikan motivasi dan dukungan penuh pada siswa, memberikan inspirasi dan teladan, memberikan arahan dan bimbingan, dan memperlakukan anak sebagai individu yang memiliki kemampuan untuk berubah menjadi lebih baik, dapat membantu anak menjadi lebih percaya diri dan mematuhi aturan sekolah. Yang kedua, perkuat pemahaman pada huruf hingga suku kata. Guru harus memikirkan pendekatan pembelajaran kreatif untuk meningkatkan kemampuan siswa. Ini harus dimulai dengan melakukan tes diagnostik untuk mengetahui masalah apa yang dihadapi siswa dan bagaimana menyelesainya. Yang ketiga, membuat suatu permainan. Tidaklah mudah untuk membangun kebiasaan membaca, tetapi penting untuk mulai membaca sedini mungkin, terutama di sekolah dasar. Untuk mencapai hal ini, diperlukan metode baru untuk membuat pembelajaran membaca menyenangkan siswa. Yang keempat, berlatih membaca setiap hari. Sangat penting bagi sekolah dan orang tua untuk membantu anak-anak mengembangkan kebiasaan membaca. Identifikasi masalah yang kedua yaitu analisis kesulitan dalam belajar menulis. Kesulitan yang pertama, anak yang perkembangan motoriknya belum matang atau mengalami gangguan akan mengalami kesulitan dalam menulis. Tulisannya tidak jelas, terputus-putus, atau tidak mengikuti garis. Yang kedua, anak yang terganggu persepsinya dapat menimbulkan kesulitan dalam menulis. Jika persepsi visualnya yang terganggu, anak mungkin akan kesulitan membedakan bentuk-bentuk huruf yang hampir sama seperti D dan B, P dan Q, H dan N, atau W dan M. Yang ketiga, gangguan memori juga dapat menjadi penyebab terjadinya kesulitan belajar karena anak tidak dapat mampu mengingat apa yang akan ditulis. Dan yang keempat, kesulitan belajar untuk menulis sering terkait dengan cara anak memegang pensil. 7 tips mengatasi kesulitan. Yang pertama,
kondisikan tentam yang nyaman dan santai. Yang kedua, buat suasana lebih menyenangkan. Yang ketiga, media pembelajaran yang bervariasi. Yang keempat, latihan anak untuk menggenggam. Yang kelima, menulis bebas. Yang enam, mengajari anak untuk mengenal huruf dan bentuk kapital maupun kecil. Yang ketujuh, ajari anak dengan sabar. Kesabaran dalam mendidik anak menulis akan terlihat suksesan kita seorang guru. Yang kedua, kecerdasan matematis atau logis. Menurut para ahli Iskandar, kecerdasan logis matematis memuat kemampuan seseorang dalam berpikir secara induktif dan deduktif. Kemampuan berpikir menurut aturan logika, memahami dan menganalisis pola angka-angka serta memecahkan masalah dengan menggunakan kemampuan berpikir. Menurut Gardner, kecerdasan matematis logis sebagai kemampuan penalaran ilmiah, perhitungan secara matematis, berpikir logis, penalaran induktif, deduktif, dan ketajaman pola-pola abstrak serta hubungan-hubungan dapat diartikan juga sebagai kemampuan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kebutuhan matematis sebagai solusinya. Menurut Mailwin, bahwa kecerdasan matematis adalah kemampuan untuk menangani bilangan dan perhitungan, pola dan pemikiran logis dan ilmiah. Sedangkan menurut pendapat individu dengan kecerdasan matematis memiliki kelebihan dalam hal berhitung dan berpikir secara logis. Orang dengan kecerdasan matematis yang tinggi cenderung memiliki kepekaan terhadap pola, urutan, dan pemecahan masalah. Kecerdasan logis matematis juga mampu mengukur dan menyelesaikan hal-hal yang bersifat matematis. Mengidentifikasi masalah dalam kecerdasan matematis atau logis dan cara mengatasi masalah tersebut. Yang pertama, analisis kesulitan belajar matematika materi perkalian siswa SD. Kesulitan belajar adalah salah satu arti dari kemampuan siswa yang tidak dapat menyelesaikan tugas yang diberikan guru kepada seorang siswa. Selain itu, kesulitan belajar juga memiliki beberapa sesuatu yang menghalangi dan menghambat pembelajaran yang sedang berlangsung. Salah satunya yaitu kesulitan dalam menyelesaikan soal materi perkalian. Salsabila dan Hasanuddin 2023. Adapun kesulitan yang dialami oleh siswa diantaranya yaitu memahami konsep dalam matematika merupakan suatu hal yang sangat penting yang harus dikuasai oleh siswa. Yang kedua, dalam mata pelajaran matematika terdapat beberapa simbol yang digunakan sebagai alat untuk menunjukkan suatu tanda untuk operasi hitung dalam matematika. Salah satunya yaitu simbol perkalian X. Simbol tersebut sering sekali kita jumpai dalam mata pembelajaran matematika, khususnya pada materi perkalian. Banyak siswa yang terkadang belum hafal antara simbol perkalian dan simbol penjumlahan. Maka dari itu penting sekali siswa perlu memahami simbol-simbol yang ada pada mata pelajaran matematika. Yang ketiga, berhitung merupakan bagian dari konsep awal matematika yang dapat menumbuhkan kemampuan berpikir logis pada siswa. Keterampilan berhitung ini sangat penting dan harus dikuasai oleh siswa agar dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kesulitan dalam berhitung ini disebabkan karena siswa belum mampu menguasai operasi hitung perkalian dengan baik dan siswa kurang teliti dalam menghitung sehingga tidak dapat menemukan hasil jawaban yang benar. Cara mengatasi kesulitan. Yang pertama, identifikasi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk menemukan siswa yang mengalami kesulitan belajar melalui dokumen hasil belajar. Yang kedua, diagnosis, yaitu penentuan mengenai hasil dari pengolahan data tentang siswa yang mengalami kesulitan belajar yang dialami siswa dengan cara membandingkan nilai peserta individu untuk setiap mata pelajaran dengan rata-rata nilai seluruh individu. Yang ketiga, prognosis, yaitu kegiatan yang merujuk pada aktivitas penyusunan rencana atau program yang diharapkan dapat membantu mengatasi masalah kesulitan belajar siswa. Biasanya dilakukan dengan cara memberikan strategi yang akan dilakukan, bahan atau materi yang diperlukan. Yang keempat, memberikan bantuan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar sesuai dengan program yang disusun pada tahap prognosis. Bisa berupa bimbingan belajar kelompok, individual, pengajaran remedial, pemberian bimbingan pribadi atau alih tangan kasus. Utami 2020. Identifikasi masalah yang kedua yaitu faktor penyebab anak usia dini
mengalami kesulitan dalam pembelajaran menghitung. Kegiatan berhitung untuk anak usia dini disebut pula kegiatan menyebutkan urutan bilangan atau membilang buta. Anak menyebutkan urutan bilangan tanpa menghubungkan dengan benda-benda konkret. Terdapat dua faktor kesulitan. Pada faktor internal dapat diketahui penyebab utamanya yaitu kurangnya pemahaman konsep dasar matematika pada anak. Yang kedua, faktor internal, yaitu dari anak menyebabkan anak mengalami kesulitan dalam melakukan berhitung, diantaranya karena kurangnya minat belajar pada anak. Cara mengatasi kesulitan tersebut, yang pertama, dalam beberapa kesempatan guru juga memberitahukan kepada orang tua perihal apa saja yang dibutuhkan untuk diajarkan kepada anak. Guru meminta orang tua untuk mengajarkan berhitung di rumah, agar keseimbangan dengan pembelajaran yang dilakukan di sekolah dengan di rumah. Yang kedua, guru perlu menggunakan pendekatan pengajaran dan interaktif dan menarik. Menggunakan metode yang beragam dan kreatif untuk membangun minat anak-anak dalam belajar matematika. Yang ketiga, sangat penting untuk memberikan kesempatan yang cukup bagi anak-anak untuk melatih dan meningkatkan kemampuan berhitung melalui permainan dan kegiatan lain yang sesuai di luar kelas. Yang ketiga, kecerdasan kinestik badani. Menurut para ahli, Iskandar, kecerdasan kinestik memuat kemampuan seseorang untuk secara aktif menggunakan bagian-bagian atau seluruh tubuhnya untuk berkomunikasi dan memecahkan berbagai masalah. Menurut Samsudin, dengan berpartisipasi dalam aktivitas fisik, siswa-siswi dapat menguasai keterampilan dan pengetahuan, mengembangkan apresiasi estetis, mengembangkan keterampilan genetik, serta nilai sikap yang positif, dan memperbaiki kondisi fisik untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan menurut pendapat individu dengan kecerdasan ini mempunyai keaktifan tubuh yang sangat tinggi. Mereka sangat pintar dalam mengkoordinasikan gerak tubuh. Orang dengan kecerdasan kinestetik memiliki kepekaan tubuh yang sangat baik. Selain itu, mereka juga memiliki tingkat koordinasi tubuh yang hebat. Individu dengan memiliki kemampuan mengendalikan gerak tubuh seperti dalam seni tari atau olahraga. Mengidentifikasi masalah dalam kecerdasan kinestik badani, yaitu analisis kesulitan peserta didik dalam menirukan gerak dasar tari. Ada beberapa kesulitan menirukan gerak dasar tari yang dirasakan oleh peserta didik, yakni sebagai berikut. Seni tari di sekolah dasar sangat dibutuhkan untuk pengenalan gerak dasar tari dan sebagai pengembangan saraf motorik pada peserta didik. Ada beberapa kesulitan menirukan gerak dasar tari yang dirasakan oleh peserta didik, yakni sebagai berikut. Yang pertama, kesulitan peserta didik dalam menghafal dan memahami gerakan tari yang dipelajari. Yang kedua, peserta didik juga mengalami kesulitan dalam memahami pola lantai. Yang ketiga, kesulitan peserta didik dalam membayangkan gerak dasar tari yang dipelajari. Yang keempat, peserta didik juga mengalami kesulitan menirukan gerak dasar tari ketika memakai properti. Yang kelima, peserta didik juga kesulitan dalam menyesuaikan tempo musik dengan gerak dasar tari yang ditirukan. Solusi untuk mengatasi kesulitan tersebut antara lain, peserta didik dapat mengulang-ulang gerakan di rumah agar terbiasa dalam menari. Peserta didik dan guru juga dapat menambahkan waktu latihan di luar jam sekolah atau membuat ekstrakurikuler seni tari. Guru dapat menambahkan media pembelajaran berupa video dan properti yang diperlukan. Guru dapat memberikan motivasi mengenai pentingnya mempelajari seni tari agar peserta didik semangat dan lebih percaya diri dalam menirukan gerak dasar tari. Yang keempat, kecerdasan musikal. Menurut para ahli, Iskandar, kecerdasan musik membuat kemampuan seseorang untuk peka terhadap suara-suara nonverbal yang berada di sekelilingnya. Kecerdasan musikal adalah kemampuan mempersiapkan, membedakan, dan mengekspresikan bentuk-bentuk musik. Termasuk dalam kecerdasan ini adalah memiliki kemampuan pemahaman musik, baik pemahaman dari atas ke bawah atau sebaliknya, ataupun kedua-duanya. Global ataupun intiup ataupun dalam analitik dan teknikal, menurut Agustin Mubair. Menurut pendapat individu, kecerdasan musikal adalah kemampuan untuk memahami, mencipta, dan mengekspresikan musik. Individu dengan kecerdasan musikal memiliki kepekaan terhadap suatu suara. Individu sangat mudah
mudah dalam mengingat melodi, ritme, dan harmoni. Orang yang memiliki kecerdasan musikal biasanya memiliki keterampilan yang baik dalam menyanyi, bermain alat musik, dan menciptakan musik. Adapun kesulitan dalam kecerdasan musikal, yaitu analisis kesulitan guru dalam melaksanakan pembelajaran seni musik di kelas 1 sekolah dasar. Adapun poin pertama antara lain, kesulitan guru dalam melaksanakan materi pembelajaran seni musik kelas 1 yang membahas tentang mengenal elemen musik dan menirukan elemen musik melalui lagu. Yang kedua, kesulitan guru kekurangan media atau alat peraga. Media pembelajaran sangat berpengaruh dalam hal pembelajaran, baik itu bagi peserta didik dan guru. Harus mampu membuat sesuatu yang kreatif dari apapun itu untuk menjadikan sebuah pemanfaatan bahan yang akan disajikan sebagai media pembelajaran yang kreatif. Yang ketiga, kualitas keahlian tenaga mengajar. Dalam kenyataannya, sering dijumpai guru musik di sekolah dasar masih cukup banyak yang berlatar belakang non-musik. Yang ketiga, faktor penyebab kesulitan guru dalam melaksanakan pembelajaran seni musik ada dua yaitu faktor internal dan eksternal. Strategi mengatasinya adalah strategi penerapan PAINKEM, pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efisien, dan menyenangkan sebagai salah satu pembelajaran yang telah dipromosikan implementasi dalam praktik dunia pendidikan di Indonesia.